Ada Al-Quran yang dibaca, ada Al-Quran yang ditengok. Al-Quran yang dibaca ya Quran itu. Al-Quran yang berjalan yang ditengok ialah baginda Rasulullah SAW. Artinya nak faham Al-Quran, tengoklah akhlak Rasulullah SAW. Dan Allah sendiri memuji dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini bersabitlah bahwasanya Allah Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad dalam azali lagi, qadim, pujian Allah. Jadi kalau kita hari ini buat majlis puji-pujian kepada Rasulullah, bukan benda bid'ah, karena Allah sudah puji Nabi kita dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai akhlak yang tinggi. Itu Allah memuji. Mana kalau kita memuji pun tak salah, macam tu lah. Karena ada yang mengatakan bahawa salah memberikan puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya. Dan lagi bahawasanya adalah Allah Ta'ala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Artinya, maafkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu, dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan, dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang yang jahil. Jadi perintah-perintah yang ada dalam Quran itu mula-mulanya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita buat dan disuruh kita sebagai umatnya mengikuti apa yang Nabi kita dah buat. Itulah tadi tak ada satu perintah pun dalam Al-Quran kecuali Nabi kita dah buat. Jadi banyak bimbingan-bimbingan dalam Al-Quran itu memang pada asalnya ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ini sebagai umatnya, sebagai pengikutnya adalah terikut dengan perintah Allah tersebut. Terus. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Artinya, dan sabarlah olehmu ya Muhammad akan barang yang mendapat akan engkau kesakitan. Bahawasanya yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan yang dicita-cita itu pekerjaan yang penting. Terus. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Walaman sabara wa ghafara inna dhalika liman azmil umur. Lamin azmil umur. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Artinya, dan sesungguhnya seorang yang sabar dan mengampuni akan kesalahan manusia itu, bahawasanya adalah yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia dan ampuni akan dia, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu amat kasih akan orang yang berbuat kebajikan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Artinya, bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan menyuruh memberi kebajikan akan yang mempunyai kerabat yang hampir, dan menegahkan dia daripada kejahatan dan daripada pekerjaan yang mungkar dan zalim. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ayat-ayat tadi adalah contoh-contoh perintah Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan semuanya telah dikerjakan, telah dituruti oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, walamma kusirat rubaiyatuhu wa shujja jabinuhu yawma Uhudin faja'ala yamsahu dama an wajhihi wa yaqul kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim bid-dami wa huwa yad'uuhum ila rabbihim fa anzalallah laisa laka minal amri syai'un ta'diban lahu ala dzalik. Artinya,
dan tatkala dipecahkan oleh orang kafir akan gigi Nabi SAW yang di hadapan dan dilukakan akan dahinya pada hari peperangan Uhud, maka jadi Nabi SAW menyapu akan darah daripada mukanya, padahal dia berkata, betapa dapat kemenangan kaum yang melumurkan mereka itu akan muka Nabi SAW dengan darah, padahal dia menyeru akan mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Maka menurunkan Allah Ta'ala akan ayat laisa laka minal amri syai', artinya tiada bagimu ya Muhammad daripada suatu perbuatan. Dan adalah ayat ini diturunkan Allah Ta'ala kepadanya kerana mengajar adab perangai yang baik. Maksudnya dalam peperangan Uhud, apabila gigi 4, kan gigi ada yang 2, gigi seri yang 2 pertama tu, yang 4 yang 2 sini, patah gigi yang sebelah, yang 4 itu, dan darah pun mengalir pada pelipis ataupun dahi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita macam nak marah. Masa itu Nabi kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing, jangan aku campuri, itu urusan aku. Macam tu, laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusan engkau wahai Muhammad, itu urusan aku yang mengaturkan. Macam tu. Jadi sabarlah kau, yang benar kau sabar. Nabi kita macam nak naik angin lah, macam nak marah kan? Jangan marah. Itu maksud, tiada bagimu ya Muhammad daripada suatu perbuatan. Yang ini bukan perbuatanmu, yang ini aku yang mengaturkan, aku yang menatakan Allah kita. Sabar. Itu takdiban kena mengajarkan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah tak tunjuk ajar macam itu, mungkin Nabi kita buat kemarah macam orang lain juga. Nah, itu maksud pimpinan Allah. Di saat yang diperlukan turun ayat, Nabi kita pun jadi mendengar. Juga macam yang di dalam perang Uhud juga, apabila Nabi kita melihat bahwasanya badan Hamzah yang mati syahid kan dalam perang Uhud itu dicincang oleh orang kafir, dicincang, walaupun taklah lumat sangat, tapi banyak dicincang sampai Safiyah kok kepada Hamzah, nak tengok Nabi kita tak bagi dia tengok, nanti dia tertahan tengok abang dia dengan keadaan dicincang tu, mungkin dia pengsan ya, perempuan. Jadi tak payah pergilah. Nabi kita suruh Zubair, engkau tegahlah, mak engkau jangan main tengok. Kalau tengok nanti mungkin tak sabar. Nabi kita sendiri pun macam marah. Sampai Nabi kita bersabda, kalau aku menang, jaga, aku akan cincang mereka. Macam nak balas kan? Yang tu boleh. Karena mereka buat macam ni kat kita pun nak balas. Nanti kalau aku menang, aku akan balas. Aku akan cincang juga mereka. Maka turun ayat pula, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihi. Wahai Muhammad, sabar. Engkau bersabar karena Allah. Mula-mula Nabi kita macam nak marah juga lah. Maka bila ayat itu turun, Nabi kita pun menjawab, sabar. Tak jadi. Tadi cadang juga, kalau aku menang, aku nak balas. Dah. Sabar. Tapi bila ada benda yang sangat memerlukan bimbingan, turun ayat langsung daripada Allah menegur Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksud takdib Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga contohnya, sewaktu Nabi kita kan masih di Mekah pada waktu itu, sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Dan mereka ini nampak ada kesungguhan pada hari ini, macam nak masuk Islam. Ketika Nabi kita sibuk-sibuk menghadapi mereka ni, datang mencelah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Alimni mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Nabi kita pun buat muka masam sikit, tarik muka sikit. Nah, engkau tak tahu ke aku urus mereka ni dekat-dekat nak masuk Islam kan? Nabi kita pun tunjuklah macam apa nak sonok kepada pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia tanya, ni masa tak kenal.
Nabi kita berproses, wah ini dekat-dekat masuk Islam, ya kan? Nah, maka turunlah ayat abasa wa tawalla. Nabi kita tarik muka, masam muka. Padahal Nabi kita masam muka bukan nampak pun. Karena Abdullah bin Umi Maktum orangnya buta. Dia buta. Nabi kita masam muka gelap, boleh nampak kan? Buta. Nah, tapi teguran Allah turun untuk Nabi kita. Jadi setiap kali bila Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi, Nabi kita begitu gembira karena engkau aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan teguran-teguran tersebut. Ini maksud takdim Allah. Allah mengajarkan adab. Dia tak ada langsung. Nabi kita nak menyeleweng ada. Bila ada sesuatu cepat diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusnya, yakni hendaklah engkau sabar ya Muhammad sebab disakiti oleh orang kafir itu, dan jangan engkau segera marah dengan ikhtiarmu, dan hanya sesungguhnya pekerjaan itu sekaliannya takdir Allah Ta'ala. Maka tiada bagimu suatu pekerjaan, dan tiada bagimu itu kudrat melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala. Maka hendaklah syuhud akan sekalian itu, iaitu perbuatan Allah Ta'ala, supaya jadi engkau sabar. Dan pahala sabar itu berapa banyak yang tiada boleh dihinggakan, seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya sesungguhnya disempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya itu. jadi begini, kan seperti perbuatan orang kafir kepada Nabi, ataupun sekarang seperti perbuatan orang Yahudi di Palestina misalnya, di Gaza. Semua kita tahu apa yang patut kita buat. Nah, dalam hal ini kan dalam kitab Hidayatus Salikin sudah disebutkan, kalau kita memandang ini daripada perbuatan Yahudi yang zalim itu, kita marah. Karena ini manusia yang zalim bertindak dengan sekehendak hati kepada orang yang lain, orang Islam yang ada di Palestina. Kita marah karena perbuatan memandang kepada perbuatan si Yahudi itu. Tapi kalau kita pandang kepada batin, ini semuanya dengan takdir Allah, semuanya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ridha menerima yang ini sebagai satu keputusan Allah. Bukan makna bila kita ridha ini bermakna kita ridha dengan kezaliman. Tak boleh. Kita tak ridha dengan kezaliman. Cuma bila memandang kepada batin kejadian ini, semuanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita menata hati supaya jangan salah adab kepada Allah. Kepada manusia Yahudi zalim ini tak boleh. Ini begini-begini. Kita kena buat macam ni karena yang ini adalah zalim. Tapi nisbah dipandang di sudut itu takdir Allah Subhanahu wa taala, hati kita mesti menerima. Itu yang kata laisa laka minal amri syai'un. Maksudnya tadi bukanlah kita mengakui setuju dengan kezaliman, dengan tindakan yang biadab, tidak, kita tak setuju. Tapi memandang pada dalamnya, karena itu dengan takdir Allah kita terima. Sebenarnya di sebalik kejadian itu banyak hal-hal yang Allah nak buat. Kita kadang-kadang tak faham. Contohnya tempat-tempat yang istimewa dalam surga, kalau tak ada orang Palestin yang mati syahid, siapa nak duduk situ? Yang kita kira tak duduk, dah tahu nakut belakang. Kita ni tak duduk. Bagilah orang Palestin yang mati syahid itu, mereka lah yang duduk di tempat istimewa yang ada dalam surga. Itu hikmah Allah. Kalau Yahudi ini tak ada, mereka pun tak duduk situ. Ya kan? Kalau Yahudi ini tak bunuh mereka dengan cara macam itu, tempat yang istimewa itu orang Palestin tak dapat. Allah nak bagi mereka dapat duduk situ. Bukanlah kata terima kasih kepada Yahudi dah, kata, tapi dengan sebab adanya Yahudi yang buat macam ini, mereka diuntungkan di dalam surga, mendapat tempat-tempat yang istimewa. Yang kita ni penakut semua tak dapat lah itu kan. Jadi maknanya pandang di segi batin, itu semuanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudut pandang yang pertama kepada perbuatan makhluk, sudut pandang yang kedua itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian maka berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa'lam anna mithla hadhihi al-ayati fil Qur'ani kathiratun wa huwa al-maqsudul awwal bit-tahdhib wat-tahdhib
thumma minhu yashrubu an-nuru ala kaffatil khalq. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya yang seumpama beberapa ayat ini, yakni seumpama segala ayat yang tersebut dahulu itu, yaitu di dalam Al-Quran amat banyak, dan yaitu Rasulullah SAW itu pertama-tama yang diqasadkan oleh Allah Ta'ala mengajar akan dia adab perangai yang baik dan membersih akan dia. Artinya ayat itu diturunkan secara umum, tapi yang pertama kena itu diajarkan ialah baginda Rasulullah SAW. Terus, maka kemudian daripadanya terbit pengajar Nur Al-Quran itu atas pengajar adab akan segala makhluk sekalian. Artinya kepada para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita. Pertama dituju kepada Nabi, yang kedua sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita hari ini. Macamlah juga cerita dalam perang Uhud. Perang Uhud ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Dalam perang Uhud, seperti apa yang kita semua maklum, apabila Hindun, istri Abu Sufyan, yang memiliki hamba yang bernama Wahsy, kan, yang disuruh Wahsy ini bunuh siapa? Hamzah. Bila Hamzah akan terbunuh, Hindun pun dia belah perut Hamzah, dia keluarkan isi perutnya, dia ambil hati Hamzah, dia hirit, dia pun dia tokak, kruk 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 kruk, dia tokak apa? Puas hati, dia kata, dulu engkau pembunuh ayahku, perang Badar dulu engkau pembunuh ayahku, sekarang rasa dia bernazar nak makan hati Hamzah. Boleh dia? Umar dengan cerita ni, Allah, ialah Umar kita semua jadi kepala masyarakat ni kan. Dengan kata tu dia ditokak hati Hamzah, mentah-mentah kurung kata jadi ish, kata. Kalau duduk dekat dengan Umar, perasaan dia tak kata apa lah, kan itu. Umar marah semua, maka turunlah ayat, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Kamu dulu pun apa lainnya macam tu lah juga. Tapi Allah dahulukan kamu mendapatkan hidayah. Yang Umar, engkau marah sampai Hindu juga saya pun. Ini bukan urusan kau. Ini kan? Ini urusan aku nak bagi Hamzah masuk surga. Yang ini dicatanya. Engkau pun apa lainnya. Dulu engkau yang belasah yang kau sendiri sebelum masuk Islam. Macam tu kan? Kalau engkau tak dapat hidayah daripada Allah, macam lah. Jadi mana? Ini proses pendidikan. Mana diproses? Sabar. Bagi sikit peluang dia. Memang pada akhirnya Abu Sufyan, Hindun masuk Islam, dan mereka itu semua ahli syurga. Kelompok sahabat Nabi. Yang Hindun lagi pun masuk Islam. Jadi kalau Hindun tak ada, Hamzah tak dapat martabat dan keistimewaan. Jadi ini semuanya dengan perbuatan Allah, takdir Allah, Allah mengaturkan segala-galanya. Jadi kita di segi kezaliman itu katalah yang zalim, yang ini tak betul, tapi di segi takdir hati, ini semuanya perbuatan Allah. Kita terima dan kita baik. Nah itu kan takdir langsung daripada Allah. Langsung turun Al-Quran membetulkan mungkin tindakan mereka yang kalau tak dibetulkan nanti menjadi tindakan yang pelik-pelik lah, yang tak betul. Terus maka adalah pertama-tama pengajaran di dalam Al-Quran itu bagi Rasulullah SAW. Kemudian daripadanya maka sampai pengajaran adab itu kepada makhluk sekalian. Dan demikian lagi tiap-tiap suruhan Allah Ta'ala dan tegahnya itu pertama kepada Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada umatnya dan kepada sekalian makhluk. Dan sabda Nabi SAW, wa'ithu liutammima makarimal akhlaq, dibangkitkan akan aku kerana menyempurnakan segala perangai yang baik. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya ajaban li rajulin muslimin yaji'uhu aquhul muslimu fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahla falau kana la yarju sawaban wa la yakhsha iqaban laqad kana yanbaghi lahu an yusari'a ila makarimil akhlaq fa innaha mimma tadullu ala sabilin najat. Terus artinya,
Hai, terlebih ajaib bagi lelaki yang muslim yang datang akan dia oleh saudaranya yang muslim di dalam menuntut akan dia akan hajatnya, maka tiada melihat ia akan dirinya itu ahli, yakni layak bagi berbuat kebajikan akan orang yang baginya hajat. Maksud Sayyidina Ali ini begini, bagi orang Islam yang diminta pertolongannya oleh orang Islam yang lain, patut sangat kena tolong. Dia saudara kita seagama, diminta tolong, yang ini patut sangat kita tolong. Sebenarnya kalau bukan saudara seagama, manusia saja minta tolong pun patut dah kita kena tolong. Apakah lagi antara kita dengan dia dikaitkan dengan agama yang sama? Itu maksudnya. Artinya akhlak ini secara fitrah diterima oleh manusia. Orang yang berakhlak baik ini semua orang senang dengan dia. Yang Islam ke yang kafir ke semua senang. Semua orang suka kepada akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik ini kalau Quran tak tunjukkan pun sepatutnya benak hati manusia semua menerima akhlak yang baik. Macam itu. Karena itu kan Nabi kita datang menyempurnakan saja lagi. Akhlak yang baik itu sebenarnya sudah ada persediaannya di dalam hati setiap manusia. Terus, dan jikalau tiada dia mengharap akan pahala dan tiada dia takut akan siksa, maka sesungguhnya adalah sayupianya baginya bahawa menyegerakan ia dalam berperangai kemurahan, yakni jikalau seorang meminta akan dia akan suatu hajat, maka sayupianya menyegerakan ia menyampaikan hajatnya. Dan jika tiada dia mengharap akan pahalanya dan tiada takut ia akan siksa sekalipun, kerana bahawa yang demikian itu menunjukkan perangai yang baik lagi murah hati, dan lagi yang demikian itu menunjukkan jalan kelepasan daripada kejahatan. Artinya secara kemanusiaannya, kalau agamanya tak suruh berbuat baik pun secara fitrah, secara kemanusiaan elok kita akan tolong orang lain. Apakah lagi agama kita mendorong untuk demikian. Terus, maka ditanyai orang bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adakah engkau dengar akan ceritamu ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahkan, dan aku dengar pula yang terlebih daripadanya, iaitu tak kala didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tawanan daripada negeri Taif. Maka berdiri satu perempuan yang muda daripada tawanan itu. Maka berkata ia bagi Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, adakah engkau lihat bahawa engkau lepaskan akan daku daripada tawanan ini, supaya jangan diaibkan oleh orang Arab akan daku, kerana aku anak penghulu daripada kaumku, dan bahawasanya adalah bapaku daripada orang yang murah lagi baik perangainya. Dan adalah ia memeliharakan kebinasaan orang dan melepaskan tawanan dan mengenyangkan orang yang lapar dan memberi makan akan jamuan dan memberi salam akan orang, dan tiada ia menolakkan seorang yang meminta suatu hajat daripadanya sekali-kali. Akulah anak orang yang baik perangainya, yang murah hati, yang bernama Hatim." Ya, maksudnya begini, kan seorang tawanan ini anak kepada Hatim At-Tai, seorang yang sangat terpuji akhlaknya di zaman jahiliyah. Dia tak Islam, tapi dia memang orang yang memiliki akhlak yang baik, sopan santun, bagus budi bicaranya. Dia bukan orang Islam, tapi bagus, manusia yang bagus, manusia yang mengerti, mempunyai akhlak yang mulia. Nah, apabila anaknya tertawan, ada dalam tawanan Rasulullah SAW, dia merayu ke Nabi, "Boleh tak engkau lepaskan aku daripada tawanan ini? Karena aku meminta kepada engkau dengan berkat ayahku dulu, seorang yang begini, yang disebut tadi itu akhlak-akhlak yang mulia." Nabi kata, "Yang itu akhlak orang Islam lah semua tu." Ya kan? Itu akhlak orang Islam semua tu. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi akhlak-akhlak yang baik itu kepunyaan kita. Macam itu. Maka Nabi kita pun membebaskan perempuan tadi dengan berkat ayahnya seorang yang baik perangai. Terus, maka sabda Nabi SAW bagi perempuan yang muda itu,
dengan katanya, "Ya jariyah, hadhihi sifatul mu'minina haqqan. Law kana abuki musliman latarahamna alaihi. Khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq." Artinya, hai jariyah, sifat yang kau sebut ini iaitu sifat orang yang mukmin yang sebenarnya. Jikalau ada bapamu itu muslim, nescaya kami beri rahmat atasnya. Artinya kalau ayah kamu dulu mati dalam keadaan Islam, kami nak kata la rahimahullah ataupun Allah yarham bahasa kita. Tapi tak boleh kata Allah yarham. Dia bukan orang apa namanya Islam. Namun akhlaknya yang engkau sebutkan tadi begini, itu akhlak orang Islam semua. Akhlak yang fitrah, yang fitri, ya kan? Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kemanusiaan yang sejati, akhlak manusia yang baik. Terus, maka sabda Nabi SAW, lepaskan olehmu daripadanya, kerana bapanya itu adalah kasih dia akan perangainya yang murah. Dan sabda Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaq." Artinya, demi Tuhan yang menjadikan dia akan diriku dengan tangan kudratnya, tiada masuk akan syurga itu melainkan orang yang baik perangainya. Artinya ahli syurga itu semuanya orang yang akhlaknya baik, akhlak dengan Allah dan akhlak dengan sesama manusia. Terus, dan sabda Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala haffal Islam bi makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal." Artinya, bahwasanya Allah Ta'ala mengeliling akan Islam itu dengan perangai yang baik dan amal yang kebajikan. Dan setengah daripada perangai yang baik itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, ini contoh-contoh perangai yang baik. Terus, wa min dzalika husnul mu'asyarah wa karamus sani'ah wa linul janib wa badlul ma'ruf wa it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa iyadatul maridil muslim barran kana aw fajira wa tasyi'ul janazatil muslim wa husnul jiwar liman jawarta musliman kana aw kafira wa tawqiru lisyaibatil muslim wa ijabatul ta'am wa du'a'u alayhi wal 'afwu wal islahu bainan nas wal judu wal karamu was samahatu wal ibtida'u bis salam wa kazmul ghaiz wal 'afwu 'anil nas. Artinya, dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik itu yaitu husnul muasyarah, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat. Artinya ketika bergaul itu bagus, senang dipergauli, senang menggauli orang lain, mudah untuk kita berinteraksi dengan dia, dia pun mudah untuk berinteraksi dengan kita. Terus, dan karamus sani'ah, yakni murah perangai, dan linul janib, yakni merendahkan diri, dan badlul ma'ruf, yakni memberi akan seorang kebajikan, dan if'amut ta'am, yakni memberi akan orang makan makanan, dan ifsya'us salam, yakni membanyakkan memberi salam kepada seorang yang berdapat dengan dia, dan iyadatul maridil muslimin barran kana aw fajiran, yakni ziarah akan orang yang sakit yang muslim, sama ada yang soleh atau fasik. Jadi masalah ziarah orang yang sakit, orang Islam yang bagus dan orang Islam yang fasik pun elok diziarahi. Bahkan boleh kita menziarahi orang yang bukan Islam yang sakit, serta mengajak dia masuk Islam. Macam Nabi kita ziarah kepada Abu Talib, Bapak Sulaiman. Mana tahu terjadi dua kejadian di zaman Nabi. Pertama dengan Abu Talib, Nabi kita ajak dia masuk Islam last minute, kan? Tapi dia tak terima. Nabi kita ajak dia dengan satu perkataan, wahai bapak saudaraku, mengucaplah engkau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti aku akan jadi peguam engkau di depan Allah supaya engkau duduk bersama aku dalam surga.
mengucap saja. Yang Abu Jahal duduk sebelah sana, sebelah Muthalib juga. Takkan last minute atau ke platform, karena konsekuen, karena gentleman. Kita kena pegang betul-betul lah yang kita tahu dulu ni, bagi semangat lain. Akhirnya Nabi tarik ke sana, Abu Jahal tarik ke sini, Abu Talib meninggal, tak sempat mengucap. Kan Nabi kita ziarah kepada orang yang kafir, mengajak dia masuk Islam, tapi dia tak masuk Islam lah. Ada yang satu lagi masuk Islam. Ada seorang pemuda Yahudi selalu datang berkhadam kepada Rasulullah. Nabi kita terima. Anas orang Islam, orang Yahudi nak berkhadam ke Nabi, Nabi kita terima. Waktu dia sakit, Nabi kita pergi ke rumah dia. Pemuda Yahudi ini sakit, Nabi kita mau ajak dia masuk Islam. Dia pun tengok kepada kedua muka ibu bapa dia, macam apa nak kata? Ni apa saya diajak oleh Muhammad kan? Dia bukan masuk Islam lagi, supaya masuk Islam. Wah dia kata, ilahnya tu, Atai Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim. Dia pun mengucap, apa mengucap dia mati. Masya Allah, surga lah bagi dia, kan? Padahal seumur hidup dia buat kerja benda dalam agama Yahudi. Last minute dia mengucap. Itu yang maksud elok ziarah orang yang sakit. Orang tu baik ke jahat kan? Kita kalau orang terdekat daza, ajarkan mengucap la ilaha illallah. Kalau yang sudah Islam lah, yang belum Islam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi datang ziarah dan mengajak dia masuk Islam boleh, mendoakan dia tak boleh, mendoakan supaya diampunkan dosa orang yang bukan Islam tak boleh. Tapi mengajak dia masuk Islam boleh, mendoakan dia dapat hidayah boleh. Yang tak boleh itu mendoakan supaya dosanya diampun, yang itu tak boleh. Terus, dan tashbihu janazatil muslim, yakni menghantar jenazah orang yang muslim. Bukan takat sembahyang saja, sembahyang itu memang fardu kifayah. Menghantar jenazah dia ke tanah perkuburan. Terus, dan husnul jiwari liman jawarta musliman kana au kafiran, yakni membaikkan perangai akan orang yang berkampung engkau dengan dia. Berkampung, bertetangga, berjiran. Sama ada orang yang sekampung itu muslim atau kafir. Ya, kan tetangga kita, jiran kita, dia Islam ke kafir kan dia dah hak dia ke atas kita. Terus, ikramu zish syaibatil muslim, yakni mentakzimkan muslim yang tua. Dia syaibatul muslim, syaibah asal mana uban. Menghormati orang yang dah beruban. Kalau yang tak beruban ni dihormati juga, tapi kalau dah beruban putih pula kita kena hormat. Walaupun dia orang yang bukan Islam, orang tua, kesian kita kan. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah Taala merasa malu nak menyiksa dua golongan, walaupun dia salah. Pertama orang tua yang dah beruban, dia kafir ni. Nak bagi juga tapi bagi boleh, kesian dia orang tua. Ya, satu. Yang kedua, orang yang namanya Muhammad. Nama dia Muhammad. Dia buat kerja banyak kerja tak senonoh, tak betul. Nak kena siksa. Nak bagi dia tulis. Nama kau siapa? Muhammad. Dia macam nak tersentak sikit lah. Macam tak gamak nak buat, tak sampai hati nak buat macam tu lah. Jadi kalau nama Muhammad ke Ahmad kan, beruban pula putih. Masya Allah. Ada dua benda yang boleh menangkis siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu memberi syafaat. Kan kata Imam Al-Busiri, fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bid dhimami. Fa inna li zimmatan, aku ni ada jaminan Allah Taala malu akan menyiksa aku. Bitasmiyati Muhammadan, karena aku diberi nama Muhammad. Allah sebaik-baik orang yang menyempurnakan janjinya.
Ya kan? Takkan siksa. Nama kekasihnya dia tak gamak nak siksa. Jadi saya ada jaminan. Nah, karena itu kan budaya dalam masyarakat Islam. Makanya orang Melayu nama itu mesti Muhammad dulu atau Ahmad. Lepas itu ikut suka ada Ahmad, Baba, apa. Tapi Muhammad dulu ada Muhammad Nur, Muhammad Ramli, Muhammad dulu, baru yang lain. Itu asal usul daripada kenapa nama orang kita itu Muhammad dulu ataupun Ahmad dulu, karena akan mendapatkan syafaat dari keberkahan nama tersebut. Terus dan ijabatul ta'am wa du'a alaihi, yakni memperkenankan orang yang memanggil kepada makan makanan dan menjemput akan orang kepada memakan makanan. Dan al-afu, yakni memaafkan daripada dosa orang akan dia. Dan al-islahu bainan nas, yakni mendamaikan antara manusia yang berkelahi. Dan al-jud, yakni murah. Dan al-karam, yakni mulia lagi murah. Dan as-samahatu, yakni mudah memberi. Dan al-bad'u bis-salam, yakni memulai dengan memberi salam. Dan hadhul ghaidi, yakni menahan daripada marah. Menahan marah, bukan tidak ada marah. Menahan marah. Marah itu ada, tapi kena tahan. Kalau orang tak ada marah, himar, keledai, dia tak ada marah. Dia marah ada tapi tahan. Wal kazimin al-ghaiz. Terus dan al-afu anin nas, yakni memaafkan daripada kesalahan manusia. Dan suci Nabi SAW itu daripada segala perangai kejahatan. Tak ada langsung kejahatan. Terus dan adalah ia menjauhkan diri daripada segala yang diharamkan, dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia, dan daripada segala pekerjaan yang batil. Dan suci Nabi SAW itu daripada berdusta, dan suci ia daripada bakhil, yakni daripada kikir. Dan suci ia daripada segala sifat dan kecelakaan pada zahir dan pada batinnya. Sifat kecelaan. Dan suci ia daripada segala sifat yang kecelaan pada zahir dan pada batinnya. Dan kata Muaz radhiyallahu anhu, baik, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muaz usika bittiqa'illah wa sidqil hadis wal wafa'i bil ahdi wa ada'il amanati wa tarkil khiyanati wa hifzil jari wa rahmatil yatimi wa linil kalami wa badlis salam wa husnil amali wa qisaril amali wa luzumil iman wa tafaqquhi fil Qur'an wa hubbil akhirah wal jaz'i minal hisab wa khafdil janah wa anhaka an tasubba hakiman aw tukadziba sadiqan aw tuti'a asiman aw ta'siya imaman 'adilan aw tufsida ardan wa usika bi taqwallahi 'inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin wa an tuhdisa li kulli dhanbin taubatas sir bis-sir wal 'alaniyati bil 'alaniyati. Artinya telah berpesan Rasulullah SAW akan daku, maka ia bersabda. Nabi kita banyak berpesan kepada Muaz. Muaz ini di antara orang Ansar yang sangat dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, terus, hai Muaz, aku berpesan akan engkau dengan takut akan Allah Ta'ala dan benar dalam segala cerita dan segala perkataan, dan menyempurnakan dengan janji, dan menunaikan amanat, dan meninggalkan akan khianat, dan memelihara akan orang yang sekampung, dan rahmat akan anak yatim, yakni kasih sayang akan dia, dan berbuat kebajikan akan dia, dan lemah lembut perkataan dengan segala manusia, dan memberi salam akan tiap-tiap berjumpa-jumpa dengan manusia yang Islam, dan membaikkan amal, dan memendekkan cita-cita dan angan-angan, dan melazimkan iman, dan melazimkan zikrullah Ta'ala, dan memaham makna Al-Quran, dan kasih akan akhirat, dan takut akan hisab di dalam hari akhirat, dan kaful jannah, yakni merendahkan akan diri. terus, Dan takut olehmu bahawa engkau menumpahkan orang yang halim, yakni, dan jangan engkau marahkan orang yang halim, iaitu orang yang tiada lekas marah, atau engkau dustakan orang yang benar,
atau engkau taat akan orang yang berbuat derhaka, yakni jangan engkau ikutkan orang yang berbuat maksiat itu, atau engkau berbuat maksiat akan imam yang adil, yakni jangan engkau salahi akan raja yang adil itu, atau engkau membinasakan bumi, yakni jangan engkau berbuat kebinasaan atas bumi ini. Dan aku berpesan akan engkau dengan takut akan Allah Ta'ala inda kulli hajarin, yakni pada tiap-tiap batu, wa inda kulli syajarin, yakni pada tiap-tiap kayu, wa inda kulli madarin, yakni pada tiap-tiap tanah yang keras. Maksudnya Nabi kita berpesan supaya kita senantiasa bertakwa. Dikatakan di sini di sisi batu, di sisi kayu, di sisi tanah yang keras. Apa maksudnya? Artinya kita melazimi takwa bila-bila masa, karena benda-benda yang ada di sekeliling kita ini akan menjadi saksi kepada ketakwaan kita kepada Allah. Nabi kita berpesan kepada seorang sahabatnya yang sering membawa kambing ke pedalaman dalam hutan. Nabi kita kalau sampai waktu sembahyang, engkau azan kuat-kuat, angkat suara. Dia kata, ya Rasulullah, saya sholat doa kepada orang lain, engkau azanlah kuat-kuat suara, karena tidak mendengar azan engkau pokok kayu, batu, air, apa saja semuanya akan menjadi saksi kepada keimanan engkau nanti pada hari kiamat. Itu yang dimaksudkan tadi. Karena benda-benda ini semua akan menjadi saksi atas keimanan kita. Sebaliknya tokong-tokong, patung-patung yang disembah oleh orang kafir itu juga menjadi saksi atas kekafiran mereka pada hari kiamat. Kan dalam Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam cerita api neraka, waquduhan nas wal hijarah. Pembakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Batu apa? Bukan batu Masjid Al-Falah, bukan. Ini takkan ada dalam api neraka. Itu tokong yang dipadu sembah, yang itu ada sekali nanti dalam api neraka. Batu yang disembah selain daripada Allah itu akan dikumpulkan dengan penyembah mereka dalam api neraka. Bila macam minta tolong, Tuhan dah datang, Tuhan ini apa benar? Coba dari mana boleh tolong? Itu maksud daripada disuruh kita berbuat baik di sisi segala batu, kayu dan seumpamanya, karena itu akan menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat nanti. Terus, dan membaharui pada tiap-tiap dosa itu akan taubat, sama ada dosa itu yang sir, yakni rahsia, dengan taubatnya itu sir, dan dosa yang zahir dengan taubatnya yang zahir. Kemudian berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fahakadha addaba ibadallahi wa da'ahum ila makarimil akhlaqi wa mahasinil adabi. Artinya, maka demikianlah mengajar adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala hamba Allah Ta'ala, dan menyuruh ia kepada membaikkan segala perangai yang baik-baik dan kepada adab yang baik-baik. Jadi begitu Nabi kita diajar oleh Allah dan Nabi kita mengajar kita sebagai umatnya. Boleh kita lanjut lagi. Faslun fi bayani jumlatin min mahasin akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam allati qad jama'aha ba'dul ulama wal taqataha min al-akhbar. Ini suatu pasal pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang para ulama sebutkan perangai-perangai Nabi itu macam mana, yang ada disebutkan di sini, yang dihimpunkan oleh setengah ulama dan memungut ia akan dia daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih halim daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Dia al-hilmu itu lebih daripada sabar lagi. Sabar bagus, tapi yang lebih tinggi daripada sabar itu al-hilm. Al-hilmu artinya tiada lekas marah, lebih tahan daripada sabar lagi.
wa asyja'an nas, dan adalah Nabi SAW yang terlebih berani daripada segala manusia, paling berani. Walaupun Nabi kita orang yang sabar, orang yang baik akhlaknya, tapi orang yang paling berani. Nanti akan dikisahkan kepada kita contoh daripada keberanian Nabi SAW. Wa a'dalan nas, dan yang terlebih adil daripada segala manusia. Pun nanti ada kisah bagaimana Allah tunjuk keadilan Nabi kita Muhammad SAW. Wa a'affan nas, adalah beliau terlebih memelihara agama daripada manusia. Pun ada contoh-contoh dia. Orang yang paling wara', yang paling menjaga hukum, Nabi kita Muhammad SAW. Lam tamassa yaduhu qattu yada mura'atin wala yamliku riqaha aw ismatan nikahiha aw takunu zata mahramin minhu. Artinya adalah Nabi SAW itu tiada bersentuh tangannya sekali-kali akan tangan perempuan yang tiada memiliki ia akan batang lehernya. Maksud memiliki batang leher itu Nabi kita kalau dia hamba Nabi boleh memiliki batang leher, dia memiliki dia. Kalau hamba Nabi kan hamba boleh diwakili oleh tuannya. Nabi tidak pernah menyentuh perempuan kecuali perempuan yang Nabi kita memiliki batang lehernya, ataupun yang memiliki ia akan pemeliharaan nikahnya. Orang yang Nabi kita kawini, istri-istri dia, itu tak apa. Atau tiada ya perempuan itu yang diharamkan berkahwin daripadanya. Artinya mahram lah. Kalau yang mahram tak apa lah. Macam mak, saudara dia apa semua, macam kita juga boleh bersentuhan. Maksudnya Nabi kita tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan. Terus wa kana askhan nasi la yabitu indahu dinarun wala dirhamun wa in fadula syai'un wa lam yajid man yu'tihi wa faja'ahu al-lailu lam yawi ila manzilihi hatta yatabarra minhu ila man yahtaju ilaihi. La ya'khudhu mimma atahu Allah illa quta'amihi faqat. Man aisara min aisari ma yajidu min at-tamri wasy-sya'ir wa yadh'u sa'ira dzalika fi sabilillah la yus'alu syai'an illa a'tah summa ya'udu ala quti 'amihi fayu'assiru minhu hatta annahu rubbama ihtaja qabla inqida'il 'am in lam ya'tihi syai'un. Artinya, dan adalah Nabi SAW itu terlebih murah daripada segala manusia. Tiada bermalam padanya 1 dinar dan 1 dirham. Dan jika lebih daripada belanjanya sehari semalam itu, padahal tiada dapat akan seorang yang diberi ia akan dia, dan datang malam hari, nescaya ia tiada pergi kepada tidurnya itu hingga berlepas ia daripadanya, dan memberikan akan dia kepada orang yang berkehendak kepadanya. Maksudnya Nabi kita tak pernah menyimpan 1 dinar 1 malam, tak pernah. Kalau kata siang hari ini juga habis kan. Kalau kata sampai malam nanti 1 dinar itu masih ada, Nabi kita ikhtiar menyampaikan 1 dinar itu kepada orang yang memerlukannya. Nabi kita tak mau tidur lagi pada hari itu kecuali setelah 1 dinar ini dipersampaikan kepada orang yang mustahab. Yang kita terbalik, kalau duit tak banyak tak boleh tidur. Penuh dalam account di bank kita mau boleh senang tidur. Kalau sikit, cuma nama. Nabi kita terbalik, masa ada tak boleh tidur. Bila dia tak ada baru boleh. Padahal tiada ia mengambil harta yang mendatangkan Allah Ta'ala akan dia, melainkan sekadar makannya dan ahlinya setahun jua daripada yang terlebih mudah yang didapatnya daripada kurma dan syair.
maka menaruhkan ia akan segala harta yang lebih daripada demikian itu di dalam jalan berbuat kebajikan kepada Allah Ta'ala. Ini dalam fikihnya begini, Nabi kita pernah menyimpan makanan, yaitu korma yang nomor 2, bukan korma yang paling baik. Korma yang nomor 2 Nabi kita simpankan, kira-kira cukup makan setahun untuk keluarganya. Dalam kitab lain Imam Al-Ghazali membagikan kepada 3. Maksudnya yang Nabi kita simpankan korma ini untuk makanan cukup setahun, yaitu kepada istrinya yang tawakalnya kurang. Istrinya yang kuat bertawakal macam dengan dia. Kalau dia sendiri, dia tidak menyimpan apa-apa. Ini maksudnya untuk istri dia saja. Artinya daripada sini ambil kesimpulan bahwa orang yang bersendirian berbeza dengan orang yang berkeluarga. Orang yang berkeluarga, kalau kira dia sendiri, dia bolehlah tak ada apa yang dia makan. Tapi kalau kita ada anak sekolah, ada anak-anak bayar iuran sekolah, yang itu kita kena tinggal lah habuan. Nak bayar benda yang terkait dengan nak bayar sewa rumah apa semua kan, itu kena tinggal lah makanan. Nah, maksudnya kalau kita sendirian tak ada apa, tak apa. Tapi bila kita ada tanggungan, maka dibolehkan yang sedemikian itu. Dan paling boleh menyimpan itu sekadar makan untuk 1 tahun daripada jenis makanan yang sederhana ataupun nilainya duit lah, bukan beras. Kan rumah simpan padi di lapang padi macam dulu. Sekarang orang tak simpan lah, membuat benang orang tak simpan, dibayar dengan duit semua kan, simpan duit lah, cukup untuk membeli beras 1 tahun. Beras yang nomor 2, bukan yang nomor 1. Terus, dan tiada meminta seseorang akan sesuatu melainkan memberi ia akan seseorang daripada itu, daripada makanan yang ada padanya. Maka kembali ia mengambil akan makanan yang mencukupi setahun itu, maka memberi ia akan orang yang berhajat pada pertengahan itu daripada makanan yang ditaruhnya itu, hingga barangkali berkehendak ia kepada makanan dahulu daripada lalu tahunnya itu, jika tiada datang akan dia sesuatu. Artinya Nabi kita kan tadi boleh menyimpankan untuk istrinya setahun, tapi kadang-kadang tak cukup setahun. Kalau minta sedia, Nabi itu bagi sedia. Siapa yang datang minta, Nabi kita bagi. Terkadang yang sepatutnya simpanan itu cukup setahun, tak cukup setahun, dalam beberapa bulan saja dah habis. Karena Nabi kita telah pun memberikannya kepada orang yang fakir miskin. Terus, wa kana yahsifu an-na'la wa yarqa'u ath-thawba wa yakhdumu fi mihnati ahlihi wa yaqta'u al-lahma ma'ahunna. Ini satu pengajaran yang Masya Allah, tabarakallah. Terus, dan adalah artinya, dan adalah Nabi SAW itu terkadang menjahit akan kasut yang putus. Kasut dia putus, dia jahit sendiri. Bukan upah orang yang menjahit, tidak. Suruh pun tidak. Nabi kita sendiri menjahit kasutnya yang putus, menampung pakaiannya yang cari. Dia sendiri buat, bukan suruh istri dah, dia buat. Tawadhu'nya Nabi kita. Terus, dan terkadang ia menampal akan bajunya yang cari. Menampal sendiri bajunya yang cari, dia tampal, bukan suruh orang lain. Siti Fatimah pada masa malam pertama kawinnya lebih kurang 10 tambal dalam baju dia. Itu malam pertama pengantin. Ada tak pengantin kita pakai baju ketampung? Padahal Siti Fatimah itu penghulu perempuan dalam syurga. Kalau kita baju baru pun tak mau, mesti baju baru lah berganti ni, tak ada cerita baju lama. Fashion baru pula. Fashion tahun depan ada lah. Nah yang baru pula. Siti Fatimah 10 tambalan dalam bajunya masa diantar menjadi pengantin. 10 tambalan. Terus, dan terkadang ia berkhidmat pada pekerjaan ahlinya, dan terkadang ia mengerat akan daging serta ahlinya itu. Dia buat kerja di rumah, tolong potong daging, tolong basuh pinggan. Suami macam tu.
sebelum makan tolong basuh pinggan pada keluarga. Biasanya tolong basuh berhadam pada keluarga. Orang yang bersifat tawadhu dan macam itu. Kita ini jangan waktu pinggan oleh pembasuh, ya kan? Kita tak basuh. Dan banyak orang lain yang dia tak makan kecuali setelah dia kena basuh pinggan orang dia boleh makan. Tidak, dia tak dapat rezeki, tak dapat gaji. Yang dia tu boleh makan pasal dah lepas belum basuh pinggan orang makan, baru dia dapat makan. Kita ni senang sangat ada orang semua basuh pinggan kita. Yang dia ni kalau tak tolong basuh pinggan orang, dia tak makan lagi, tak ada rezeki lagi lah. Terus wa kana ashadda haya'an la yathbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Artinya, dan adalah Nabi SAW terlebih sangat pemalu hingga tiada tetap matanya pada muka seseorang. Maksud tiada tajam. Tengok orang macam apa namanya tu tak pernah. Itu akan menyakitkan hatinya. Kalau dia pandang pun tidak menajamkan pandangan, dia pandang juga tapi tidak tajam. Pandangan tajam jadi macam marah orang kan. Apakah lagi kadang-kadang ada arti engkau hina aku mulia dengan pandangan itu. Jadi Nabi kita tidak pernah menajamkan pandangan kepada mana-mana sahabatnya. Macam itu juga sahabatnya pun tidak pernah menajamkan pandangan kepada dia. Pandang tapi bukan juga mata itu. Yang boleh buat macam itu sigharus sahabat. Sahabat Nabi yang kecil-kecil, yang umur 7 tahun, 8 tahun, budak-budak pun tengok. Dia tengok muka Nabi. Kalau baca Abu Bakar, Umar, sikit-sikit dia boleh tengok. Tak boleh tajam, macam budak. Budak-budak itu kan tahu aturannya. Karena itu cuba kita tengok orang yang mensifatkan badan Nabi, mata Nabi macam ni, hidung Nabi macam ni, mulut Nabi macam ni, cara Nabi kita bercakap macam ni, itu semuanya sigharus sahabat. Sahabat Nabi kita yang muda-muda, yang mereka tu boleh jadi bukan. Sahabat yang tua-tua dia tak boleh sebut kerana dia tak boleh nak tajamkan pandangan. Sahabat Nabi kita yang kecil-kecil, memang budak-budak, dia mana tahu apa kan? Mana tengok tu. Mereka itu yang sebagai Halah, Ibnu Abi Halah, Hasan, Husain, itu yang menyebutkan akhlak Nabi, yang menunjukkan rupa bentuk badan Nabi macam mana, gigi Nabi macam mana, pipi Nabi macam mana. Yang tu sahabat yang kecil-kecil, sahabat yang besar tak ada. Terus wa yujibu da'watal 'abdi wal hurri wa yaqbalul hadiyata walau annaha min jur'ati labanin aw fakhidu arnabin wa yukafi'u 'alayha wa ya'kuluha wa la ya'kulu sadaqah wa la yastakthiru an ijabatil wa la yastakbiru an ijabatil amati wal miskin wa yaghdabu li rabbih wa la yaghdabu li nafsihi. Artinya adalah Nabi SAW memperkenankan panggilan hamba orang dan memperkenankan dia akan panggilan orang merdeka. Artinya siapa yang memanggil dia, orang merdeka ke hamba, Nabi kita pergi. Bukan bila orang panggil yang si kaya panggil baru kita pergi. Orang yang naik mutu panggil kita tak pergi. Naik kereta Mercedes panggil kita pergi. Ya. Nabi kita berkenan semua. Siapa yang memanggil dia, Nabi kita pergi. Terus dan menerima ia akan hadiah. Dan jikalau satu teguk air susu kambing atau satu peha pelanduk atau air gulai daging sekalipun, artinya sedikit orang bagi hadiah Nabi kita terima. Nabi kita kan menerima hadiah, tidak mau menerima sedekah. Maksud sedekah itu zakat. Nabi kita tak terima. Jadi kalau zakat memang Nabi kita tak boleh terima, dan zuriat Nabi pun tak boleh terima sampai hari kiamat. Terus dan membalas ia atasnya dan memakan ia akan hadiah itu dan tiada memakan ia akan sedekah yang zakat dan tiada ia sombong daripada memperkenankan panggilan sahaya yang perempuan dan panggilan orang yang miskin dan marah ia akan orang yang berbuat maksiat kerana ia berbuat maksiat bagi Tuhannya dan tiada marah ia akan orang kerana dirinya.
Artinya kemarahan Nabi itu karena Allah, bukan karena dirinya. Wa yunaffidul haqqa wa in 'ada dzalika bid-dharari 'alaihi aw 'ala ashabihi. Artinya, dan meluluskan Nabi SAW itu akan pekerjaan yang sebenar.